Yesus sore hari ini saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Raja di atas segala raja. Sebab Engkau yang layak kami sembah. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa dariku. Layaklah Kau Tuhan kami sembah di atas segala-galanya. Tak terukur Yesus, terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya, shalom semuanya. Shalom semuanya penuh dengan sukacita pada sore ini. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Berikan shalom kepada kiri kananmu saudara. Katakan kamu luar biasa. Haleluya, puji Tuhan setiap kita bisa hadir di tempat ini. Amin. Dan semua karena kasih karunia Tuhan, amin saudara. Baik, saat ini kita sama-sama menyiapkan hati kita datang untuk menyembah Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan pada saat sore ini. Kami hadir di tempat ini bersama-sama untuk memuji, untuk menyembah. Karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Dan kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu setiap kami diberkati dengan kesehatan. Setiap hidup kami di dalam penyertaan Tuhan, dan kami ucap syukur Tuhan. Dan pada saat sore ini, kami bersama-sama datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, saudara percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Yang percaya lambaikan tangan saudara dan berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya, ya Tuhan adalah kekuatan kita. Mari bersama-sama kita datang untuk memuji Dia. Haleluya. Meskipun
dari segalanya. Yesusku, Tuhanku, besar kuasa. Yesusku, Yesusku, Engkau Tuhan kami. Katakan Kau lebih dahsyat dari segalanya. Yesusku, Kau Tuhanku, Mari sama-sama nyanyikan haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Yesus, kami menyembahmu. Haleluya. Lebih lagi haleluya. Yesus dimuliakan selamanya. Amin. Haleluya. Serukan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Ya hebat, lebih lagi katakan selamanya. Kau hebat bagiku. Mari angkat suara memuliakan Dia. Dia hebat, Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia luar biasa. Oh,
suara kita menyembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia luar biasa. Layak terima kemuliaan selama-lamanya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah. Sorakan haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya. Dia ada di tempat ini, Dia menjamah setiap engkau yang ada di ruangan ini. Dia memulihkan engkau, Dia menyembuhkan engkau, Dia membebaskan engkau. Dia mengangkat setiap pergumulanmu. Dia memberikan kau kekuatan yang baru. Dia memberikan kau semangat yang baru. Dia terus tambahkan kekuatan yang baru atas hidupmu. Sehingga di dalam badai yang kau hadapi, engkau akan kuat. Engkau akan keluar sebagai pemenang. Engkau bersama dengan Tuhan, engkau jaga menanggung segala perkara. Haleluya. Haleluya. Setiap kami percaya di waktu-waktu ini akan terjadi kebangkitan yang besar. Di hidup kami, di kota kami, di bangsa Indonesia, di bangsa-bangsa. Kami saat ini kami nyatakan Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia diberkati. Bangsa-bangsa diberkati. Umat Tuhan diberkati. Orang-orang muda yang ada di seluruh dunia diberkati. Terjadi kebangkitan. Terjadi lawatan. Haleluya. 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 Kami percaya Engkau akan menaruhkan roh penerobos buat setiap kami. Sehingga setiap kami ketika kami melihat badai yang sedang menerpa kehidupan orang-orang banyak, maka setiap kami akan berkata kami lebih dari pemenang di dalam Yesus Kristus. Dan setiap kami memiliki kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Sehingga kami akan berkata kami akan terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Bersama dengan Tuhan kami cakap untuk menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kami akan keluar sebagai pemenang. Dan kami percaya ini masanya. Lawatan yang dahsyat terjadi. Lawatan yang besar terjadi. Kuasa Tuhan dilepaskan atas Indonesia, atas pulau-pulau di Indonesia, atas setiap keluarga, orang-orang muda, adik-adik remaja, anak-anak kecil, dilawan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Urapi kami semua malam hari ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pesan-Mu buat setiap kami. Urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk boleh menyampaikan pesan-Mu buat setiap kami Tuhan. Dan kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, mujizat dinyatakan. Orang-orang yang sakit terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Orang yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Yang berputus asa memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Karena Yesus mati di atas kayu salib, Dia menjadi jaminan bagi setiap kami. Kami memiliki jaminan kemenangan di dalam Yesus. Jaminan keselamatan di dalam Yesus. Jaminan kekuatan di dalam Yesus. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Angkat suaramu dan muliakan Dia. Semua teriakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan katakan sama-sama amin. Sebelum duduk mari umat Tuhan berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Saya ada di depan orang-orang yang luar biasa. Boleh lambaikan tangan, boleh angkat suara saudara teriakan haleluya. Katakan sama-sama Indonesia diberkati Tuhan. Katakan Singkawang diberkati Tuhan. Katakan hidup saya diberkati Tuhan. Boleh bilang sama orang di sebelah saudara, hidupmu dahsyat di dalam Tuhan. Tunjuk kepada dia dengan dua tangan jempol saudara. Bilang sama dia, kamu diberkati Tuhan. Iya, yang di belakang, sama-sama yang di belakang. Ayo lihat orang-orang di belakang saudara yang ada di atas. Semua teriakan yes. Teriakan haleluya. Yesus. Yesus. Dahsyat. Dahsyat. Ya, yang di rumah-rumah juga katakan Yesus. Yesus. Dahsyat. Dahsyat. Amin. Boleh lebih lagi. Ayo saya mau dengar suara umat pemenang.
senang di tempat ini dan di rumah-rumah. Ada rekan-rekan kita dari Taiwan, dari Bandung, dari beberapa kota yang sedang bergabung bersama dengan kita. Sama-sama di segala tempat kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Ada yang dari Medan, sama-sama muliakan Tuhan. Lagi katakan, saya percaya Indonesia diberkati Tuhan. Saya percaya pulau-pulau di Indonesia diberkati Tuhan. Oke, silakan duduk kembali saudara. Boleh angkat tangan sebentar semua. Saya mau berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan saudara. Hamba percaya apa yang kau taruhkan di dalam hatimu akan terjadi hari-hari ini. Kami bersama-sama kami akan melihat kegerakan terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia ini. Terlebih lagi di Indonesia. Bahkan dari setiap pulau-pulau yang terpencil, Tuhan sedang bangkitkan orang-orang yang biasa menjadi luar biasa. Kami akan melihat satu generasi yang kuat hari-hari ini yang muncul. Kami akan melihat banyak para wanita-wanita yang luar biasa akan bangkit hari-hari ini. Mereka akan berdiri bagi keluarga mereka, kota mereka. Bahkan mereka akan berdiri bagi bangsa mereka. Hamba juga akan melihat setiap anak-anak muda yang hatinya begitu luar biasa mengasihi Tuhan dan berkata, ini waktunya, ini saatnya, ini harinya kami anak-anak muda bangkit untuk menyatakan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yes, lebih lagi berikan sorak-sorak. Haleluya. Lebih lagi berikan pujian bagi Dia. Dan saya mau berkata saat ini kuasa kesembuhan sedang dilepaskan atas hidupmu, atas bangsa ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita sambut Dia. Dialah Roh Kudus yang bergerak di Indonesia hari-hari ini. Engkau akan melihat satu gelombang yang dahsyat sedang melanda Indonesia. Engkau akan mengalami segala sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sedang nyatakan hari-hari akhir. Haleluya. Responi. Saya percaya di setiap saudara. Ada beberapa dari saudara Robo sedang bangkit, Robo sedang berkata, ini waktunya. Dia sedang bicara dengan engkau. Bahkan dia sedang berkata, ini waktunya aku bergerak. Ini waktunya aku bergerak. Aku gak boleh diam, aku gak boleh berhenti. Aku harus lebih lagi. Dan Tuhan akan mendatangkan orang-orang yang luar biasa bersamamu. Haleluya. Yes. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan dahsyat. Yesus engkau dahsyat. Yesus engkau dahsyat. Oh, haleluya. Amin. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan lagi bicara sama kamu. Bilang sama dia. Tadi pagi saya berkata saudara, ini bukan waktunya kita menjadi penonton, tapi ini waktunya kita menjadi pemain. Ini bukan waktunya saudara melihat dari jauh, tapi ini waktunya kita mendekat dan kita bersama-sama dengan Roh Kudus bergerak. Yang setuju dengan saya, mana tangannya? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Seberapa saudara yang percaya bahwa Tuhan akan memakai hidup saudara luar biasa? Seberapa saudara percaya bahwa engkau sedang dibangkitkan Tuhan hari-hari ini? Dan seberapa saudara percaya Roh Tuhan akan kuat melawat engkau hari-hari ini? Mungkin kau berkata, apa yang harus saya lakukan? Saya mau berkata saudara, Roh Kudus akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Kita berkata saudaraku, ketika kita ada di masa-masa akhir, Dia yang akan bergerak dengan kuat atas setiap kita. Anak-anak muda, adik-adik remaja, Tuhan akan bergerak dengan kuat atas hidupmu. Amin. Ayo lihat kepada orang di sebelah saudara, bilang sama dia, Roh Kudus mengurapi engkau. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dia mengasihi saudara, Dia ada bersama dengan saudara. Mari sambut Dia, berikan pujian kepada Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama berdiri saudaraku, berdiri saudara. Saya percaya Dia akan berbuat sesuatu di tempat ini.
Tidak tergantung suasana apapun, tapi Dia ada di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Mari sambut Dia, sambut Dia, sambut Dia. Sambut Dia. Haleluya. Katakan Roh Kudus, kami buka hati. Kami buka hati. Kami sambut Engkau. Kami sambut Engkau. Yes, haleluya. Amin. Dua-dua tangan terangkat. Saat ini engkau sedang berkomunikasi dengan Dia, sekalipun secara kasat mata engkau nggak melihat Dia, tapi Tuhan sesungguhnya ada padamu dan Dia melihat kepadamu. Engkau yang terluka dipulihkan Tuhan. Bahkan engkau yang sedang ada di dalam keputusasaan dalam usaha pekerjaanmu, engkau sedang mengalami jalan buntu. Tuhan berkata, melekat kepadaku, melekat kepada Tuhan, maka kuasanya akan bekerja dahsyat atas engkau. Engkau ada di jalan buntu, pikiranmu buntu, engkau tidak tahu lagi apa yang engkau lakukan. Ada jeritan yang kuat di hatimu, dan Dia berkata, ini waktunya engkau menyerah kepadaku. Ini waktunya engkau menjatuhkan kepalamu di dadaku, kata Tuhan. Dan ini waktunya aku akan bergerak di dalammu dan bergerak bersamamu. Saya percaya saudara, engkau akan diperbaharui kekuatanmu hari ini. Sebagaimana Elia ketika dia mengalami intimidasi dari Isabel, dia ketakutan luar biasa. Bahkan dia ingin mati. Di satu tempat saudaraku, Tuhan menjumpai dia. Dan Tuhan menguatkan dia. Tuhan memberikan makanan melalui malaikat Tuhan. Beberapa kali saudaraku, malaikat Tuhan memberikan dia makanan, dan sampai pada akhirnya dia menjadi kuat kembali. Tuhan mau berkata kepada engkau yang hari-hari ini mulai lemah, mulai letih, mulai putus asa, karena engkau terlalu fokus dengan keadaanmu, terlalu fokus dengan kekuatanmu. Dan Tuhan berkata, akulah kekuatanmu. Maukah engkau berkata kepada Tuhan saat ini, Tuhan, engkaulah kekuatanku. Katakan saudara, engkaulah kekuatan. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan. Dan biar Roh Kudus saat malam hari ini berbicara kepadamu. Dan Dia mau berbicara kepada setiap kita saudara. Dalam ibadah ini yang kita perlukan adalah Tuhan, yang kita nantikan adalah Tuhan. Bukan pembicara, bukan suasana, tetapi Tuhan yang kita perlukan. Dan saya mau berkata, dari sejak lama Dia sedang menantikan engkau. Dia hanya mau menjumpai ada hati yang terbuka untuk Dia. Dia mau menjumpai ada hati yang berkata, Tuhan masuk dalam hatiku. Aku terlalu letih hari-hari ini. Aku terlalu letih hari-hari ini. Kalau engkau orangnya, saat ini saudara, engkau berkata, Tuhan engkau kekuatanku. Tuhan engkau kekuatanku. Engkau kekuatanku. Haleluya. Terus saudaraku, terus saudara. Terus sama katakan saudaraku, engkau kekuatanku. Dia akan menjadikan engkau bertahan di masa-masa ini. Yes. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Sama-sama katakan, setiap kita mau tetap berdiri dengan tahan dalam segala situasi. Di tengah badai, saya percaya saat ini Dia sedang
Yang badai boleh menerpa hidupmu, tapi engkau akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amen. Sampai kapanpun, Ya, ku kan bertahan karena Yesus yang selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan. Amin. Ya. sampai kapanpun, Yes. tak tergoyahkan. Jangan goyah, saudara. Karena Yesus yang selalu menopang. Saudara yang mungkin mau berkata malam ini, aku tidak akan menyerah, aku mau tetap bertahan. Boleh angkat dua-dua tanganmu kepada Tuhan. Sama-sama engkau katakan, Tuhan, aku tidak akan menyerah. Memang berat, dan bahkan engkau mengharapkan orang mengerti, tapi banyak orang tidak mengerti keadaanmu. Engkau juga mungkin mengharapkan pasanganmu mengerti dan bisa menolong, menguatkan engkau. Tapi yang terjadi malah perkataan mereka sering kali melemahkan engkau, menjatuhkan engkau. Engkau mengharapkan orang di sekitar saudara juga bisa menyemangati engkau. Tapi engkau dapatkan dari setiap mereka adalah perkataan yang mungkin melemahkan. Ketika engkau ingin dihibur, ketika engkau buka TV, engkau ingin melihat berita, malah berita yang engkau dengar adalah melemahkan engkau. Saya mau berkata, saudara, yang dapat menguatkan kita adalah Tuhan. Katakan kepada Tuhan dengan tangan yang terangkat, aku kuat di dalam Tuhan. Aku kuat di dalam Tuhan. Aku kuat dalam Tuhan. Semua berkata, terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi, yang meriah. Yes. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Siapa yang mau berkata, ini waktunya saya harus bertahan. Ini waktunya kita harus bertahan. Ini waktunya kita mau terus bangkit. Dan ini waktunya kita akan melihat lawatan besar. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan para pelayan boleh duduk kembali. Saudara kasih tahu sama orang di sebelah saudara, ayo tetap bertahan. Bilang lagi sama yang di belakang saudara, ayo kita tetap bertahan. Saya tidak terlalu tahu jauh tentang keadaan saudara, tapi saya percaya Tuhan sangat tahu kondisi dan keadaan kita hari-hari ini. Amin. Nah, malam ini saya akan bicara kepada semua kita dengan judul khotbah saya, menang menghadapi pergumulan. Sama-sama bilang, menang menghadapi pergumulan. Bilang sama sebelah saudara, kita pasti menang. Agak dengung suara yang ada di mic saya. Lagi katakan, kita pasti menang. Kasih tahu sama sebelah saudara, kamu pasti menang. Saya dengar suara wanita yang lebih banyak nih, padahal prianya juga banyak. Yang saya lihat juga di depan ini lebih banyak anak-anak muda. Mana dong suara anak-anak muda? Yang di balkon juga banyak anak remaja. Kan saya nggak enak bilangnya orang tua semua kan. Biar saudara semangat di masa-masa COVID ini, anak remaja. Yeah. Haleluya. Bilang sama-sama, saya pasti menang. Lagi katakan, saya pasti menang. Kalau saudara tahu kita pasti menang ketika menghadapi pergumulan yang ada di dalam pikiran kita adalah apa? Pasti menang. Kalau saudara tahu bahwa engkau dan saya ditentukan untuk menjadi pemenang, maka ketika engkau menghadapi pergumulan, maka yang engkau tahu adalah apa? Mana dong suaranya? Pasti. Kalau engkau tahu engkau lebih dari pemenang ketika engkau menghadapi berbagai keadaan sukar, engkau pasti. Engkau pasti. Kita pasti. Umat Tuhan pasti. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, saya pasti menang. Dan saya ada di depan orang-orang yang lebih dari pemenang.
Lihat Alkitab kita sama-sama buka di dalam Kejadian 30 ayat 8, saudara. Ayat ini sudah lebih dulu kita baca. Haleluya. Kejadian 30 ayat 8 sama-sama kita baca 2, 3. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergumul dengan kakakku, dan aku pun Anda mungkin sedang menghadapi pergumulan yang berat, tapi akhir daripada kalimatnya adalah apa? Engkau mungkin menghadapi situasi yang tidak nyaman, tapi ujung akhir dari kalimatnya apa? Apa saudara? Apa? Belum kedengaran apa? Bilang sama sebelahnya, menang. Amin. Siapa yang hari-hari sebelumnya menghadapi beban berat? Banyak juga. Ujungnya apa? Ujungnya apa? Siapa yang menghadapi tantangan berat hari-hari sebelumnya? Ujungnya apa? Saudara nggak usah takut angkat tangan, angkat aja saudara. Semua kita pasti ada tantangan, amin. Tapi nggak persoalan sebab ujungnya kita menang. Katakan saya menang. Terus dikatakan di sini, maka ia menamai anak itu apa? Naftali. Dia menamai anak yang dilahirkan oleh Bilha, anak daripada pembantu dia yang menjadi anak daripada Israel, Yakub saudara, dengan nama Naftali. Bukan Natalia. Naftali. Saudara mau tahu nama Naftali artinya apa? Pergumulan. Jadi kalau saudara sebut Naftali berarti apa? Pergumulan. Tapi saudaraku, maksud daripada apa yang dia mau sampaikan adalah dia menang terhadap pergumulan. Jadi dengan kata lain saudara, Naftali memang artinya pergumulan, tapi pesannya kepada setiap kita adalah menang atas pergumulan. Amin. Jadi saudara dan saya ketika engkau menghadapi pergumulan, Alkitab kita berkata Yesus namanya Immanuel yang artinya dia menyertai kita. Kalau dia menyertai kita maka di dalam perjalanan hidup saudara dan saya ada kemenangan. Jadi kalau saudara menghadapi pergumulan ada Immanuel. Kalau saudara yang punya nama Immanuel lagi mantap saudara. Amin. Kristus artinya diurapi saudara. Dia diurapi, dia menjadi pemenang. Amin. Di dalam Mazmur dikatakan orang-orang yang diurapi akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Yesus telah menang. Kemenangannya adalah gilang gemilang. Dia memberikan kepada saudara dan saya kemenangan yang gilang gemilang. Anda dan saya memiliki kemenangan yang luar biasa. Immanuel artinya Allah menyertai. Di jalan hidup saudara ada penyertaan Tuhan, ada kemenangan. Di hidup saudara ada Kristus yang diurapi. Kemenangan yang dahsyat, yang gilang gemilang ada di hidup kita. Mana suaranya berikan sorak-sorai. Haleluya. Makanya dikatakan Naftali yang artinya pergumulan, menang atas pergumulan. Sama-sama katakan saya menang atas pergumulan. Saya nggak tahu pergumulan saudara apa. Buat anak-anak muda mungkin pergumulannya adalah pasangan hidup. Sampai sejauh ini mungkin masih belum terlihat jelas. Sepertinya masih di balik gunung saudaraku, nggak terlihat. Bayangannya aja nggak ada, apalagi orangnya saudara. Katakan sama-sama menang. Tadi pagi saya berkata sesuatu yang lama untuk didapatkan berarti itu yang terbaik. Nah yang amin itu pasti semua anak-anak muda. Tapi yang di atas ada juga yang bilang amin. Cukup satu-satu saja. Tapi amin untuk anak kalau nggak apa-apa. Ada lagi yang bilang amin untuk cucunya. Lalu cucunya baru 1 bulan. Nggak apa-apa saudara, karena juga biasa 1 bulan nanti kan gede kan. Sama-sama bilang apapun pergumulan saya menang. Jadi saudara di kamusnya Tuhan, saudara Tuhan lihat kita tuh menang loh. Coba saudara lihat wajah di sebelah saudara. Lihat wajah orang di sebelah saudara. Kalau itu pas istri saudara lihat dia, senyum sama dia.
Bilang sama dia. Saya lihat wajah-wajah pemenang. Ayo bilang sama sebelah saudara. Bilang, saya lihat wajah-wajah pemenang. Yang di belakang coba saling melihat dengan yang di belakangnya. Ya, janjian dulu tapi ya, jangan yang lihat dia semua ke belakang, siapa yang dilihat saudara? Tembok yang dilihat saudara. Lihat sama di belakang saudara, bilang sama dia, saya lihat orang di belakang saya pemenang. Yang belakang juga bilang dong, saya lihat orang di depan saya pemenang. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, Rahel berkata dia bergulat dengan kakaknya dan dia menang. Dia bergulat dengan pergumulan dia, mungkin juga dengan kekecewaan dia. Karena Rahel sesungguhnya saudaraku ketika Yakub ada di rumah Laban pada waktu ini, orang yang dia cintai adalah Rahel. Dan oleh karena Rahel dia harus bekerja 7 tahun saudara untuk mendapatkan Rahel. Tapi ketika saudara, yang saya percaya pastinya juga Rahel mencintai Yakub saudara waktu itu. Tetapi ketika waktunya dia harus mendapatkan Rahel, Yakub saudaraku, ternyata yang dia dapatkan yang diserahkan kepada Rahel, diserahkan kepada Yakub oleh Laban, orang tua daripada Rahel, bukan Rahel, tapi Lea, bukan Lia, Lea. Ya saudaraku. Nah, Yakub tidak tertarik sama Lea. Kalau ada Lia dia tertarik. Cuma itu Lea. Asik malam ini di depan. Jadi sesuka-suka saya. Dari pagi Celia bilang, kamu udah di depan ya udah, kamulah yang empunya suka-suka kamu. Nah ini saya manfaatkan. Nah saudaraku, Yakub tertarik kepada siapa? Rahel ya, bukan Lia ya. Nah, saudara, tetapi ketika saudara hendak mendapatkan Rahel, saudara, yang dia dapatkan bukan Rahel. Dan saya percaya saudara di posisi Yakub dia kecewa, apalagi Rahel. Dia sedang menantikan Yakub menjadi suaminya selama 7 tahun. Waktunya tiba, bukan dapat saudaraku, hilang saudaraku. Saudara kalau udah pacaran sekian tahun, saudaraku diserobot sama temen. Enak gak kira-kira? Saya percaya saudara itu adalah penyakit yang gak enak saudara. Gak ada sakit tapi sakit saudara. Nah akhirnya saudaraku Rahel dia harus menyimpan luka tersebut saudara. Dan sampai akhirnya saudaraku dia harusnya jadi posisi istri pertama jadi istri kedua. Saudara itu zaman dulu ya, sekarang jangan saudara ya. Itu zaman dulu saudaraku. Harusnya kan dia. Tapi akhirnya saudaraku dia di posisi yang kedua. Luka lagi saudaraku. Nah habis itu saudaraku kandungannya ditutup oleh Tuhan. Rahel nggak punya anak, Lea beranak terus. Iya, didatengin ke rumahnya langsung beranak saudara. Lancar produksinya saudaraku. Mungkin karena bulannya masa Covid saudara. Kan saya lihat masa-masa Covid ini kan sudah mulai banyak yang punya anak kan. Kelamaan di rumah. Lanjut. Apa yang terjadi saudara? Rahel tambah greget sama Lea. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan, dia bergulat sama kakaknya. Dia melihat, oh kakaknya diberkati oleh Tuhan, kandungannya diberkati oleh Tuhan. Oh saudara dia punya anak dan di masa itu mendapatkan anak laki-laki ada sesuatu yang sangat-sangat diharapkan saudaraku. Kalau nggak punya anak saudara itu akan menjadi cemooh pembicaraan orang saudaraku. Apa yang terjadi saudaraku? Rahel dia sampai berkata kepada Yakub, beri aku anak. Yakub sampai berkata, apakah aku pengganti Allah? Artinya saudaraku, yang menjadi penyebab dia tidak punya anak adalah atas penentuan Tuhan. Singkat cerita Rahel berdoa, dia berdoa tapi belum punya anak. Terpikirlah oleh dia saudaraku, dia sodorkan pembantunya atau budaknya saudara Bilha kepada Yakub. Dan Yakub saudaraku mendapatkan anak daripada Bilha, budak daripada Rahel, diberikan nama Naftali saudaraku. Itu adalah hari kemerdekaan daripada Rahel. Kenapa saudaraku? Karena dari situlah saudara dia berkata, aku menang menghadapi pergumulannya. Pergumulan yang terbesar adalah menghadapi kakaknya saudaraku. Dia berkata, aku menang. Aku telah bergulat sedemikian lama dan aku menang. Dan dia berikan nama kepada Naftali.
Nama tersebut bicara adalah pergumulan. Yang bisa berarti saudara, dia mendeklarasikan, aku menang atas pergumulan. Mari saudara, ketika engkau ada hari ini, engkau deklarasikan, aku menang atas pergumulan. Engkau ada di hari esok, engkau berkata, aku menang atas pergumulan. Sekalipun pergumulanmu berat, tapi engkau ada di tempat tersebut. Allah Immanuel menyertai engkau. Allah Immanuel memberi kemenangan bagi engkau. Katakan amin. Katakan amin. Jadi saudara, kita semua dapat menang atas pergumulan. Nah, caranya bagaimana saudara? Kita akan lihat yang pertama, saudaraku, ya. Pergumulan apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Halo, ada yang sedang bergumul? Semua pasti ada pergumulan. Tapi saya mau berkata, kita pasti menang, saudaraku. Nah, yang pertama, saudaraku, agar kita menang menghadapi pergumulan, yang pertama adalah memperkatakan perkataan iman. Perkatakan perkataan iman, ucapkan ucapan iman atas hidup saudara. Kita lihat lagi di dalam Kejadian 49 ayat 21 saudara. Kejadian 49 21 berkata, Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Naftali artinya apa? Pergumulan kan? Nah, sini dikatakan Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Bisa berarti terlepas dari kandang, terlepas dari ikatan, terlepas dari kungkungan, saudaraku. Artinya ketika engkau dan saya ada di dalam Kristus, maka engkau akan terlepas dari masalah. Masalah boleh memenjarakan hidupmu, tapi Kristus adalah pembebas bagi setiap kita. Kristus adalah jalan keluar bagi setiap kita. Kristus adalah sumber kemenangan bagi setiap kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi fokus kita adalah Naftali yang telah menang atas pergumulan. Amin. Coba lihat wajah sebelah saudara, bilang sama dia, aku lihat wajah yang menang atas pergumulan. Oh saudaraku, Naftali saudara, kalau mau kita artikan dengan negatif adalah terpenjara oleh masalah, terikat oleh masalah, pergumulan dan sebagainya. Tetapi iman kita berkata, Naftali adalah orang yang menang atas pergumulan. Dia tidak terikat oleh penjara, dia tidak terbelenggu oleh penjara, dia tidak terikat oleh tali apapun saudara, dia bebas. Amin. Itu hidup kita. Engkau boleh dikungkung oleh berbagai keadaan sukar, tapi engkau adalah orang yang menang atas masalah apapun, saudaraku. Jangan terikat. Oh, mau memuji Tuhan tidak bisa. Saudara lihat, bedakan Paulus dan Silas ketika dia ada di penjara bersama dengan orang-orang hukuman lainnya, semua merenungkan nasibnya, apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan sebagian sudah mungkin divonis berapa lama lagi dia akan mati, saudara, dengan cara mati yang mungkin sangat mengerikan. Tapi ada dua hamba Allah, saudara, sama-sama terpenjara, tapi hanya dua yang bisa bersorak-sorai memuji Tuhan. Mereka adalah Naftali yang menang atas masalah, yang menang atas pergumulan. Mereka adalah seperti rusa betina yang tidak dipenjarakan, yang tidak diikat, karena Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Kita anak Tuhan. Tadi pagi saya berkata, saudaraku, ketika kita bertahan, kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Jadi ketika engkau dan saya sebagai anak Tuhan, posisi menghadapi tekanan apapun, engkau bertahan, mata Tuhan memandang kepada engkau. Tadi pagi saya memberikan satu kisah tentang seorang anak yang pernah kehanyut oleh tsunami 2004 di Aceh, saudaraku. Terjadinya pada tanggal 26 Desember, saudara. Di situ ada kisah tentang seorang anak yang usia 8 tahun. Saudara bisa lihat di YouTube, saudara, kisah itu. Seorang anak yang akhirnya juga tergulung oleh ombak, tapi dia bertahan selama 21 hari. Mamanya, adiknya meninggal, saudara. Tapi anak tersebut bertahan, saudaraku. Dia hidup, saudaraku. Dan ketika dia diselamatkan, dia mengenakan kaos sepak bola tim ke-11 Portugal, yang dimana di dalamnya ada Cristiano Ronaldo, saudaraku. Dan pada waktu diberitakan, Cristiano Ronaldo melihat, saudaraku. Keren gak? Keren gak? Saudara berkata, saya siapa yang lihat?
Coba lihat wajah sebelah saudara. Bilang sama dia, ada Tuhan yang lihat. Iya kan? Mungkin sebagian kali kita berkata, aku udah begini siapa yang lihat? Lah gembala gua aja kagak lihat. Iya saudaraku, manusia lihat terbatas. Nah saya lanjutkan kisah tersebut. Cristiano Ronaldo saudaraku akhirnya dia datang ke Aceh. Dia menjumpai anak tersebut saudaraku. Di waktu itu saudara dia memberikan bantuan 600 juta saudaraku. Gede apa kecil? Gede apa kecil? Gede apa besar? Sama aja itu tuh saudara. Iya kan? Yang ganteng itu saudara. Cristiano Ronaldo. Yang gadis-gadis bilang, oh itu mantan saya. Mimpi kali ya. Enggak apa-apa mimpi saudara nyari kenyataan. Enggak dapat Cristiano Ronaldo, Cristiano Odo. Enggak apa saudara, Odol. Hah? Cristiano Nido. Oh, keren ya. Iya, kita kasih nama dia Cristiano Nido. Ada orangnya kah? Ada. Oh, haleluya. Pas kebetulan dia suka main bola lagi. Amen. Nah, saudara, apa yang terjadi saudara? Orang tersebut, anak tersebut, saudaraku, akhirnya juga dia disponsori dari grup sepak bola di mana Cristiano Ronaldo main, saudara, untuk membiayai sekolah dia. Dan oleh anugerah Tuhan juga, dia dibawa ke negaranya, bahkan saudaraku, dia pun disekolahkan di sekolah bola di mana Cristiano Ronaldo pada waktu remaja di sekolah di tersebut, saudaraku. Keren kan? Syaratnya apa? Bertahan. Yang menjadikan orang tersebut tertarik kepada anak itu adalah kaosnya, saudara. Kaos daripada kesebelasan Portugal yang dimana waktu itu Ronaldo ada di situ, main di situ. Dia lihat kaos itu dan angkanya 10 lagi. Saya nggak tahu memang favoritnya Ronaldo 10 kah? 7 ya, bukan 10 ya, tapi itu kaos lambang daripada kesebelasan dia, saudaraku. Siapa yang kaos 10 waktu itu di grup mereka? Ya udah nggak usah dipikirin, buang waktu, saudara. Nggak penting, pikiran Yesus aja, amin. Yang setuju dengan saya, pikirkan Yesus aja, mana tangannya? Oh, yang suka bola itu dong. Nah, saudara, kalau mau lanjut untuk bola, saya nggak ngerti, cari Ferdinand aja. Iya, amin lagi. Lanjut saudara, apa yang terjadi saudaraku? Anak ini saudara akhirnya memberikan dampak saudaraku, menginspirasi banyak orang saudara. Dengan dia bertahan selama 21 hari di tengah badai saudaraku. Nah saya mau berkata saudara, ketika engkau dan saya menghadapi pergumulan, kuncinya adalah bertahan. Dengan engkau tetap mengandalkan Tuhan, dengan engkau tetap mempercayai Tuhan, dengan engkau tetap bergantung kepada Tuhan, itu yang akan menjadikan kita bisa bertahan saudara. Dan ketika kita bisa bertahan, Tuhan akan menaruhkan perkenanannya kepada kita. Orang yang bertahan akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Orang yang bertahan, mata Tuhan tertuju kepadanya. Kalau engkau tetap dalam jubah imanmu kepada Kristus, Immanuel, Yesus, Tuhan penyelamat, maka surga akan memandang kepada engkau. Surga akan menyatakan kuasanya melawat hidupmu, mengangkat engkau, mempromosikan engkau. Katakan amin. Ayo berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan di tempat ketika kita menghadapi pergumulan yang naik ke atas adalah keluhan, salahkan, ini dan itu bukan. Yang harus keluar adalah memperkatakan perkataan iman, saudaraku. Amin. Nah kita lanjut saudara. Di sini katakan ia akan melahirkan anak-anak yang indah. Wow, Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan apa? Anak-anak yang indah. Dalam terjemahan yang lain saudaraku, di dalam terjemahan versi bahasa masa kini saudara, di situ katakan Naftali seperti seekor rusa yang terlepas dan perkataannya indah. Perkataannya indah. Berarti perkataan indah adalah bicara tentang perkataan iman. Jadi melahirkan anak yang indah adalah melahirkan perkataan-perkataan yang indah. Pergumulan boleh ada, masalah boleh ada. Engkau mungkin ada di kandang pencobaan, di kandang pergumulan. Tapi di tempat tersebut ada perkataan firman, ada perkataan kemenangan, ada perkataan yang membangkitkan engkau, ada perkataan yang membuat engkau maju
maju, maka engkau akan lihat hidupmu diangkat oleh Tuhan, hidupmu dipermuliakan oleh Tuhan, hidupmu akan mengalami terobosan daripada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ketika engkau ada di dalam masa pergumulan, saudara, jangan sepakat dengan masa pergumulan itu, sepakat dengan sorga. Ketika engkau sepakat dengan sorga, mata Tuhan akan melihat, Tuhan akan mencurahkan kuasanya, melawat hidupmu, mengangkat engkau. Katakan amin. Mata Tuhan tertuju pada Yusuf ketika dia ada di penjara. Mata Tuhan tertuju kepada Yesus ketika dia ada sebagai budak. Mata Tuhan tertuju kepada Yesus ketika dia ada di sumur. Betul ya, sumur ya. Karena tadi pagi saya bilang dapur. Iya, saudaraku, sumur. Dan apa yang terjadi? Dia dipromosikan Tuhan. Halo, kok diam semua? Saya ada di depan orang yang luar biasa loh. Saya mau suara saudara lebih keras dari saya. Saya mau saudara lebih semangat dari saya. Ayo dong, lebih lagi. Saya bukan sedang memotivasi saudara, tapi saya sedang menyampaikan pesan Tuhan untuk saudara benar-benar mengalami apa yang Tuhan sedang rancang atas hidup saudara. Saudara seorang motivasi, saudara, beberapa teman kita ikut motivasi pembicara saudara tentang dagang, bisnis, saudara, motivasi untuk bisnis. Berapa hari waktu itu? Satu orang berapa juta? 18 juta, haleluya. Saya lebih semangat daripada motivator kali ya. Ayo dong. Mereka aja bayar 18 juta. Tanya sama sebelah saudara, kita mau bayar dia berapa? Enggak, saya nggak minta bayaran saudara. Saya hanya minta semangat saudara. Ayo dong, semangatnya mana nih? Yes. Ayo berdiri loh. Ya, ayo di atas juga dong, berdiri yang di atas, semangat. Saya mau ada roh penerobos di dalam saudara. Saya mau saudara mengalami apa yang Tuhan sedang rancangkan atas hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Bilang sama sebelah saudara, kita pemenang. Ya, silakan duduk kembali saudara. Ayo. Mari sebagaimana Naftali saudaraku yang menang atas pergumulan, artinya sekalipun ada di dalam pergulat, sedang dalam pergumulan, tapi perkataanmu adalah perkataan kemenangan. Maka saudaraku, perkataan saudaraku akan menggerakkan sorga. Amin. Saya ingat saudaraku, ketika mula-mula 22 tahun yang lalu saya masuk ke Singkawang. Waktu itu masih sepi, nggak seperti sekarang. Memang setiap hari saya jalani kota Singkawang, jalan kaki. Satu hari 1 atau 2 jam, kadang bisa 3 jam. Keliling, cuma hanya berkata setiap tanah yang aku pinjam menjadi milik pusaka Tuhan, menjadi tanah yang subur. Setiap benih yang ditanam akan bertumbuh. Orang berkata di Singkawang, tanahnya banyak yang gersang. Saya berkata, tanah yang gersang jadi subur. Apapun yang ditanam, buah apapun yang ditanam akan tumbuh. Singkawang dilawat Tuhan. Singkawang penuh kemuliaan Tuhan. Berjalan terus saudaraku. Sampai akhirnya saya bilang, wah kita perlu sepeda biar lebih jauh lagi ngiternya. Kita gunakan sepeda saudara. Mulai kita mendeklarasikan. Sekian waktu kemudian saudaraku, saya lihat di satu majalah. Waktu itu majalah yang berbicara tentang buah, majalah Trubus ya. Ada orang nggak tahu gimana ceritanya, dia kasih saya majalah itu. Di majalah itu bicara tentang Singkawang. Di situ dikatakan tanah di Singkawang mengalami terobosan, di mana beberapa tanaman yang tidak bisa ditanam di Singkawang bisa ditanam. Amin. Saya percaya ada sesuatu yang dahsyat. Saya sedang menyampaikan benih. Saya akan katakan saudara, benih yang ditabur akan jatuh kepada tanah yang subur. Saudara akan meledak nantinya. Amin. Amin. Tapi ayo mulai, sudah ada kuasa Tuhan di pada saudara. Perkataanmu akan membebaskan engkau. Yang menjadi masalah adalah penjara pergumulan, penjara ketakutan, penjara kekhawatiran. Alkitab berkata, jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir? Sebab Allah Immanuel menyertaimu. Sebab Kristus sang pengurapan itu ada bersamamu. Di jalanmu ada penyataan Tuhan, di jalanmu ada kemenangan gilang gemilang. Amin. Yang setuju ayo dong suaranya.
Mau saya tagih 18 juta? Kan enggak kan? Ayo semangatnya, bayar dengan semangat. Amin. Iya dong, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda dan saya hidup sebagai Naftali yang telah bebas menang atas pergumulan. Sekarang saudara berkata, saya masih terpenjara, nggak peduli. Orang Paulus Silas di penjara bebas memuji Tuhan. Masa kita di masa pandemi ini malah hilang dari memuji Tuhan? Apakah pandemi ini atau COVID ini lebih hebat? Halo? Makanya jangan terlalu banyak dengar berita-berita yang kadang membuat engkau lemah. Memang itu ada, tapi biarlah lewat keadaan itu engkau semakin melekat dengan Tuhan. Amin. Di penjara masalah, persoalan, berita sukar yang ada hari-hari ini, Anda berdiri, Anda menaikkan pujian kepada Tuhan. Biar Tuhan mendatangkan kuasanya, mengubahkan virus menjadi mujizat, mengubahkan segala masalah menjadi mujizat, mengubahkan segala keadaan menjadi mujizat, mengubahkan setiap ketakutan menjadi mujizat, mengubahkan setiap ketakutan, kelemahan menjadi mujizat, menjadi kekuatan, menjadi terobosan. Katakan amin. Haleluya. Amsal 18 ayat 20. Kita lihat sama-sama. Amsal 18:20, sudah tetap semangat? Ayo baca 2-3. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Dan ia dikenyangkan oleh apa? Itu bicara apa? Perkataan. Kalau saudara dan saya salah menggunakan perkataan, maka perut saudara kembung oleh ketakutan. Loh, iya lagi. Gak apa-apa, semangat kok. Ayo saudara, lewat mulutmu engkau akan dikenyangkan dengan iman. Lewat perkataan kita, mata kita akan bisa melihat jauh ke depan, akan terobosan, akan hal-hal yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan atas hidup kita. Katakan amin. Anak-anak muda nih, dengan mulutmu engkau mengucapkan berkat untuk keluargamu, mengucapkan kemenangan atas hidupmu, kemenangan atas masa depanmu, kemenangan atas masa-masa apapun yang sedang terjadi atas hidupmu, sebab Allah menyertai kita. Katakan amin. Terus apalagi saudara di situ dikatakan ia dikenyangkan oleh bibirnya. Kalau orang memperkatakan iman, saudaraku, enggak lapar saudara. Ketika menghadapi masalah persoalan gak khawatir. Coba semua pegang mulutnya. Bilang sama-sama bertobat. Kita menggunakan mulut cuma hanya maki anak, teriakin anak. Ake ngisai mo anciu so. Susah amat. Siang bangun apa sih? Anciu Hong, aduh. Itu bahasa apa tadi itu ya? Enggak tahu lah. Bukan begitu. Terus ada lagi. Apa sih orang-orang Singkawang namanya? Aliong udah ada di sini, enggak enak saya. Hah? Ahok. Jangan. Ini direkam loh. Iya. Aku. Apalah. Pokoknya sudah jangan bilang dia malas. Jangan bilang dia mojung. Mojung apa? Enggak bisa dipakai ya. Jangan bilang apa lagi? Pokoknya hal-hal yang negatif. Mulut kita bukan kebun binatang. Coba bilang sama-sama dengan saya. Mulut saya bukan kebun binatang. Mulut saya menciptakan suasana sorga. Amin. Nah, Anda dikenyangkan. Saudara, Tuhan udah taruhkan jalan keluar untuk kita lihat terobosan. Ketika engkau melihat masalah persoalan, sesungguhnya firman adalah solusi buat setiap kita. Dengerin, taati, lakukan firman. Amin. 3M yang disebut oleh presiden kita. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
yang saya juga katakan malam hari ini, mendengar firman, memperkatakan firman, mempraktekkan firman. Amin. Dengar firman, katakan firman, praktekkan, ucapkan, lakukan, maka engkau akan dikenyangkan, engkau akan dikenyangkan. Haleluya. Ayat 21-nya berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Mari kita menggemakannya untuk membangun hidup kita, membangun keluarga kita, membangun masa depan kita. Yang terakhir saudara, yang kedua, untuk kita menang atas pergumulan. Yang kedua adalah saudaraku, mengucap syukur dalam segala hal. Ini hal yang simpel saudara, yang kita mudah melakukannya ketika kita mendapatkan sesuatu dari seseorang. Pemberian cuma-cuma, kita berkata terima kasih. Dengan kata itu juga ucapan syukur saudara. Jadi sesungguhnya kemenangan atas masalah hal yang simpel, yang biasa kita ucapkan tapi tidak kita selalu ucapkan. Kita biasa mengucapkan hanya ketika mendapat sesuatu. Tapi ayat ini berkata mengucap syukur dalam segala hal. Bagi Tuhan apapun yang terjadi bagi setiap kita, mungkin masalah persoalan, Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi berkat buat kita saudara. Asal saudara dan saya memperkatakan syukur, mengucapkan syukur saudaraku. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Amin. Alkitab berkata Allah menghendaki kita bersyukur. Jadi saudaraku, mengucap syukur bukan karena saudara dan saya dapat sesuatu dari orang. Bukan karena semua berjalan sebagaimana yang kita inginkan, bukan. Tapi saudara mengertilah, mengucap syukur adalah kehendak Allah. Ketika engkau kehilangan, mengucap syukur saudaraku. Ketika engkau dirugikan, mengucap syukur. Karena apa? Kita mau kehendak Allah terjadi atas hidup kita. Ketika manusia, setan mau merancangkan, menghancurkan, melemahkan, menjatuhkan, menghilangkan damai. Tetapi kita di atas semua keadaan menyatakan kehendak Allah. Lewat ucap syukur, kehendak Allah terjadi. Lewat ucap syukur, kerajaan Allah datang. Lewat ucap syukur, mukjizat terjadi. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ucap syukur. Yang lalu kita bisa bersyukur kalau kita mengalami kebaikan hari-hari ini, apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Suami saya memang baik luar biasa. Dia pun hatinya nggak apa-apa. Terima kasih Tuhan buat anak saya yang luar biasa. Sekalipun tiap hari jengkelin saudaraku. Kita sepakat dengan sorga. Amin. Terima kasih Tuhan buat usaha saya yang semakin hari semakin diberkati Tuhan. Sekalipun buka pintu dari pagi sampai malam, yang masuk cuma semut. Saya ngomong semut aja gak enak saudara. Gak apa-apa, ucap syukur, amin. Karena semut Tuhan bisa ubahkan jadi gajah. Amin. Bisa gak? Bisa saudaraku. Ingat kisah tentang seorang yang penjual tempe yang belum matang seharian, sudah nunggu pembeli, nggak ada yang datang beli saudara. Kenapa? Tempenya belum masak. Dalam masa dia udah menjelang sore, lihat tempenya masih seperti itu saudaraku. Oh dia tumpang tangan dari pagi, masak, mujizat terjadi, masak, nggak masak tempenya. Akhirnya dia menyerah saudara. Udah dia putus asa. Tapi ketika dia mulai disadarkan Roh Kudus, aku bilang ucap syukur, dia ucap syukur saudara. Ketika dia mengucap syukur, ada seorang ibu datang. Bu, jual tempe ya? Iya, memang udah lihat tempe kan. Tempenya matang atau mentah? Loh, kenapa ibu tanya matang apa mentah? Karena saya mau cari tempe yang mentah. Terus apa? Ibu itu bilang, saya mau beli tempe ini, saya mau kirim ke keluarga saya yang ada di Jakarta. Kalau udah mateng takutnya rusak dalam perjalanannya. Jadi cari yang mentah. Halo. Jadi ada kalanya Tuhan buat mujizat itu lewat cara yang lain. Amin. Ada seorang peternak kuda
Pada petana ini saudaraku sederhana sekali, satu waktu kuda betinanya hilang. Wah sedih dia saudara, dia doa Tuhan kenapa hilang kudanya. Satu hari dia doa nggak pulang, 2 hari dia doa nggak pulang. Wah sedih saudaraku, sampai akhirnya dia nggak mau lagi cari Tuhan saudaraku. 3 minggu kemudian kudanya yang betina pulang bawa 2 ekor jantan. Halo, kadang Tuhan izinkan kehilangan itu untuk mendatangkan berkat loh. Kasih tahu sama sebelah saudara, ucap syukur ketika kehilangan datang. Anda diputus pacar, bilang sama dia, yang biasa pergi yang terbaik datang. Amin. Ada yang ditinggalkan pacar, bilang sama dia, yang penting Tuhan tidak tinggalkan saya, karena Tuhan yang mempunyai langit bumi serta isinya. Amin. Cristiano Ronaldo Tuhan bisa datangkan. Ayo kasih tahu lagi sama sebelah saudara, ucap syukur. Susah gak sih ucap syukur? Enggak kan? Nah, ucap syukur saudaraku. Satu waktu saudara beberapa tahun yang lalu di Bandung, di kota Cimahi tepatnya saudara, ada seorang anak Tuhan, seorang bapak. Sederhana, dia sewa rumah di lantai 2 di gang saudara. Kalau Jakarta atau di rumah-rumah kumuh saudara pernah lihat kan, rumah-rumah yang kecil tapi tingkat 3 saudara, hanya sewa tempat-tempat kecilnya itu saudara. Bersama dengan anaknya yang usia 5 tahun, seorang wanita, gadis kecil. Bapak ini kerja di satu pabrik di Cimahi. Ketika dia ada di pabrik saudara, telepon datang kepada dia. Ini kisah nyata saudara. Kabarnya adalah anaknya yang gadis tersebut usia 5 tahun itu keluar dari lantai 2, karena ketika dia keluar ada pintu saudara, ternyata tidak ada pagar. Dan anak itu melangkah jatuh ke lantai, dari lantai 2 ke bawah, dan sebelah itu gang semen saudaraku. Dan apa yang terjadi ketika bapak ini dengar berita itu, dia pulang, dia bawa anak itu saudara, dia gendong anak itu. Dengan karyawan yang sangat kecil gaji dia dapatkan anak ini saudara, palanya penyot saudara, matanya bergeser saudara. Dia hampir teriak, Tuhan kenapa seperti ini? Tidakkah engkau lihat bahwa aku selama ini setia sama engkau? Tapi ketika dia mau teriak, dari hati kecilnya berkata, Tuhan saya nggak tahu saya harus buat apa nih. Apa Tuhan, apa Tuhan? Dari hati ya saudaraku, maka mengalirlah pujian kepada Tuhan. Saudaraku, dia bersyukur kepada Tuhan. Dan dia berkata, ku bersyukur sebab kau setia. Anak yang kepalanya penyot. Penyot apa penyok? Matanya bergeser saudaraku. Pingsan saudaraku. Ku bersyukur sebab kau setia, ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Apakah mujizat langsung terjadi? Matanya yang mulai bergeser pulih, kepala yang mulai, apa itu tadi yang saya bilang, penyot langsung balik saudara. Enggak, tetap pingsan. Dia bawa ke rumah sakit, dia gendong, dia gak melepas anak itu. Tapi sepanjang dia ke rumah sakit, ku bersyukur. Yang hafal boleh nyanyikan sama-sama. Sebab kau setia, ku memujimu karena air matanya mengalir. Ya terus nyanyikan saudaraku. Pemusik boleh maju ke depan. Dia terus nyembah. Istrinya nangis. Saudara, anak satu-satunya yang lagi lucu-lucunya saudara, yang menghibur dia ketika dia pulang kerja. Ada suara yang lembut berkata, Papa pulang, Papa pulang.
Tapi hari itu anak itu ada di tangan dia. Dengan mata yang mulai tidak pada tempatnya. Dengan kepala yang hampir hancur, saudaraku. Ada suara lain berkata, mana Tuhanmu? Tapi dia berkata, mulialah namamu. Apalagi ini? Ku agungkan selama hidupku. Mari bangkit berdiri sama-sama katakan, ku bersyukur. Amin. Sebab kau setia, ku memujimu. Dia menangis, saudaraku, istrinya menangis. Oh, tapi dia tetap memuji Tuhan. Dia berkata, mulialah namamu. Amin. Yes. Nah, apa yang terjadi ketika sampai di rumah sakit, saudaraku? Anak itu dirawat. Beberapa hari kemudian, saudaraku, dokter berkata anak ini sembuh sempurna. Mata yang bermasalah kembali normal di tempatnya. Kepalanya yang retak, saudara, pulih dengan total. Dan dokter berkata, ini bukan tangan kami, tapi ini ada tangan ilahi yang turun kepada anak tersebut. Ini bukan karena perawatan kami, bukan karena obat kami, tapi karena memang ada satu pribadi yang menyatakan kuasanya. Haleluya. Saudara, setiap kita Tuhan sudah taruhkan senjata yang ampuh untuk kita mengalami terobosan. Yaitu ketika engkau bisa bersyukur. Mungkin kau di tengah-tengah keluarga engkau diperlakukan dengan tidak baik. Semakin kau fokus kepada orang yang memperlakukan kau tidak baik, semakin hatimu sakit. Seperti Rahel. Sampai akhirnya dia mengalami terobosan. Dia memberikan nama kepada anaknya Naftali. Artinya dia menang atas pergumulan. Masalah pergumulan gak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada. Tapi pilihannya, apakah engkau mau seperti anak rusa yang tidak terikat oleh masalah, yang bebas dari masalah, yang merdeka oleh masalah, terletak kepada perkataan kita, saudaraku. Mau nggak ada anak-anak indah yang dilahirkan, yaitu perkataan-perkataan yang menjadikan kita lebih baik. Perkataan iman. Kalau engkau mau, mari malam ini sama-sama katakan, ku bersyukur. Yes, haleluya. Sebab kau setia. Sama-sama katakan, memujimu karena dia sangat baik. Kau sangat baik. Apapun keadaanmu, katakan mulia. Apapun situasimu, Tuhan ditinggikan. Amin. Ku agungkan sama hidupku. Lebih lagi, ku bersyukur. Angkat tanganmu. Mungkin saudara engkau kehilangan pasanganmu, engkau kehilangan orang yang kau kasihi, engkau mungkin tidak dihargai, tidak diperdulikan. Di dalam keadaanmu, engkau mendapatkan perkenanan Tuhan, engkau mau melakukan kehendak Tuhan. Biarlah di keadaanmu hari-hari ini, katakan Tuhan, aku bersyukur. Ketika engkau tidak ada uang, katakan aku bersyukur. Ketika engkau ada sakit, katakan aku bersyukur. Amin. Dia ditinggikan, dia diagungkan selamanya. Lebih lagi, mulialah. Katakan, mulialah namamu. Di atas setiap masalah dia dimuliakan. Ku tinggikan
Tuhan, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari saya mengajak kita semua malam ini bersyukur kepada Tuhan. Biarlah di tempat engkau saat ini, engkau berdiri di atas segala keadaanmu, engkau bersyukur. Engkau akan lihat terobosan, engkau akan lihat kemenangan. Ketika engkau bersyukur, engkau akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Ketika engkau bersyukur, engkau akan melihat pintu terbuka. Ketika engkau bersyukur, engkau akan melihat kemenangan terjadi. Biarlah kita sama-sama malam ini di masa-masa pergumulan, di masa-masa badai yang menerpa hidupmu, badai masalah, badai sakit penyakit, badai kesulitan keuangan, ekonomi, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Haleluya. Dalam nama Yesus, jangan lawan kami, hiburkan kami. Ada orang-orang yang mulai putus asa, dihiburkan, dikuatkan, dikuatkan, dikuatkan. Yes, yes. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan sama hidupku. Mari lagi katakan, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan sama hidupku. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, kasih tahu kepada kiri kananmu, mari perkatakan perkataan firman dan tetap mengucap syukur. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala kita yang sudah memberkati kita dengan firman yang luar biasa dan menguatkan setiap kita di tempat ini. Baik, saat ini kita akan masuk dalam persembahan saudara. Setiap persembahan saudara bisa masukkan ke dalam amplop yang saudara terima. Dan bagi saudara yang akan mengembalikan persembahan perpuluhan atau memberikan persembahan lainnya, kami juga menyediakan amplop persembahan di belakang di atas kotak persembahan. Dan setelah ibadah selesai, setiap persembahan saudara bisa dimasukkan kembali ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Baik, saat ini kita sama-sama berdoa untuk persembahan. Bapa, kami ucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan kami ucap syukur untuk firman-Mu yang luar biasa, yang menguatkan setiap kami, yang mengingatkan setiap kami untuk senantiasa mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini menjadi persembahan yang indah, yang memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Berkati Tuhan setiap usaha kami, berkati setiap studi kami, berkati keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami. Dan kami ucap syukur Tuhan bahwa segalanya sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang diberkati katakan amin. Kita akan menyaksikan Jordan.
Kenapa hidupku kayak gini banget? Aku gak pernah beruntung. Tuhan ada gak sih sebenarnya? Aku udah gak kuat. Aku gak kuat. Tuhan, aku tuh butuh Tuhan, tapi Tuhan tuh gak dengerin aku. Aku lelah. Aku gak kuat, Tuhan. Aku gak kuat. Kenapa aku kayak gini jadinya? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Bangkit umat pemenang. Bangkit umat pemenang. Di dalam Yesus kita pasti menang. Amin. Kasih tahu kepada kiri kananmu, kamu adalah umat pemenang. Haleluya. Yesus kau sertaku, selalu bersamaku. Aku takkan goyah, hatiku percaya. Yesus kau ajaib, selamanya ajaib. Selalu ku serukan, tiada yang seperti. Aku bernyanyi. Aku bersyukur dan terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami hingga selesai. Setiap kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Pada saat ini setiap kami mau menerima berkat daripada Engkau. Mari sahabat umat pemenang, kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Pulanglah terima berkat dari damai sejahtera dari Bapa surgawi dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupan-Mu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Dia mati, dia bangkit, memberi kemenangan yang ajaib bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita, sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kepastian. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan.